setelah saya masuk itu nggak lama. Itu kok goyang-goyang ya? Tis. Elah. Nah, saya merinding lagi gua. Sekolahku itu setengah lahannya itu tuh makam. Makam yang bener-bener dilibas buat ngelebarin sekolah. Dia itu selalu ketemu sama sosok perempuan yang tinggi. Ya nggak bisa masuk kelas dulu. Dari situlah kita nggak pernah berurusan sama lab IPA kalau lagi acara nginep atau acara pagi-pagi. Itu nggak pernah musik lab IPA. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman Jendela Malam. Sekali lagi terima kasih udah ngeklik video ini. Ini ada salah satu teman, Ragib, temannya si Sabil ya. Iya. Sabil. Sebenarnya dia punya cerita itu mengenai Unpam ya. Enggak Unpam. Unpamnya lebih serem katanya, tapi dia pengen cerita tentang masalah-masalah waktu sekolah ya. Iya. Oke. Tetap di Jendela Malam. Awas jangan dibuka. Halo Ragib. Halo. Ragib, aku tadi tuh sempat dengerin sekilas sih dari ceritamu tentang masalah kejadian di sekolah ya. Iya. Awalnya coba langsung aja biar langsung des. Oke. Oke, disclaimer dulu, aku orang asli Jakarta yang dimana aku tuh waktu SMA itu aku tuh ngide buat nyoba sekolah di luar daerah. Nah, ketika aku ngide tersebut mulailah banyak banget kejadian-kejadian yang anak Jaksel ini tuh kayaknya apaan sih? Kayak gue nggak percaya begituan deh, itu apaan sih? Tapi ternyata hal itu tuh gue alamin sendiri. Gitu. Daerah mana tuh? Apa? Jakartanya? Enggak di Jawa Timur, paling ujung timur Pulau Jawa. Mana? Probolinggo, dari Probolinggo. Kawan gua denger. Iya lagi. Iya lagi sih. Yuk. Jadi awalnya itu mungkin ya udahlah anak sekolah pada biasanya gitu. Sekolah kayak pada umumnya sampai aku tuh masuk ke organisasi, Kak. Masuk organisasi pada saat itu disclaimer ya, sekolahku itu kenapa dibilang serem? Karena kata guruku itu sendiri, sekolahku itu setengah lahannya itu tuh makam. Makam yang bener-bener dilibas buat ngelebarin sekolah. Makam umum. Gak ngerti, pokoknya kata guruku tuh kayak tuh dulu itu sebelum diluasin lahannya, jadi sekolahku tuh setengahnya itu tanah kuburan gitu, buat diluasin. Karena waktu itu nggak ada tanah lagi buat dibikin lahan sekolah. Karena saking dulu kecilnya, terpaksa buat ngelebarin pakai tanah kuburan. Oke, masuk. Oke, terus. Nah, ketika aku masuk organisasi itu, aduh merinding ya kalau ngomong gini ya. Aku masuk organisasi itu aku ikut lah kayak persiapan event segala macam. Itu harus nginep di sekolah. Oke. Itu pertama kali tuh pengalaman aku tuh nginep di sekolah. Mulailah dari situ. Aku tuh datang ke sekolah sore. Nyiapin event kayak kerja lah, nyiapin panggung segala macem buat event kelas meeting kalau nggak salah waktu itu, Kak. Habis itu kita kerja lah tuh sampai malam. Sampai malam itu sekitar jam 9. Jam 9 kita istirahat, persiapan lah mau istirahat. Karena aku pertama kali nginep di sekolah, aku nyarilah tempat istirahat yang paling nyaman nih. Karena kan, nginep di sekolah, apaan sih enaknya gitu loh. Apaan sih enaknya gitu. Nah, awalnya itu, aku tuh notice kelas. Tapi, yang aku ingat, yang paling membekas di aku tuh, aku kan anak IPA ya. Anak IPA tuh kan pasti kelasnya deket lab IPA. Lab IPA, itu daerah paling timur dari sekolah aku tuh, itu tempat paling angker yang ada di sekolah. Contohnya? Nah, kenapa dibilang paling angkur? Iya. Kenapa dibilang tempat paling angker? Karena udah sekitar aku 4 kali ngalamin dari teman aku ya. Karena kelas aku tuh mepet gitu. Kelas itu langsung berseberangan sama lab IPA. Tapi ada space-nya gitu, kayak ada terasnya gitu. Jadi, lab IPA itu setiap ada orang yang mau datang ke sana atau mau praktikum yang dalam jangka panjang ya. Misalnya kayak dia tuh perlu praktikum yang lama nih. Kayak sampai nginep apa segala macem. Dulu tuh sering dipakai sama anak IPA. Karena dulu isinya itu kan kayak mayat-mayat binatang. Karena bener-bener yang lab IPA gitu. Iya. Kerangka-kerangka orang gitu. Dari situ sempat ada kejadian. Waktu itu guru-guru saya tidur di sana. Dia itu selalu ketemu sama sosok perempuan yang tinggi. Mungkin kayak bisa dikatakan
Aku nggak tahu ya itu detailnya itu apa si Mbak K Kun atau apa, tapi yang pasti itu ibu-ibu, udah ibu-ibu yang gendong anak. Dan itu selalu ada di situ dan nge-stay di situ. Tapi itu kayak kalau nggak pagi menjelang malam gitu. Nah, akhirnya di lab IPA tuh nggak pernah dipakai. Sampai teman saya sendiri itu datang pagi-pagi jam 6 ke sekolah. Itu saya baru masuk kelas. Tahu-tahu saya baru masuk kelas itu teman saya tuh lari keluar, lari bener-bener yang hibrid, perempuan. Terus dia nangis-nangis, ngomong ke aku nih, nangis-nangis. Kip, itu ya ada anak kecil nangis, saya takut gitu. Kenapa? Saya ngomong gitu kan? Kenapa? Sini. Akhirnya saya duduk dulu kan di depan. Saya suruh duduk, terus saya ngomong, kenapa? Lu kenapa gitu? Kok bisa ngibrit banget gitu keluar dari kelas? Dia nangis ngomong, Gip, itu ya ada ibu-ibu di kelas, tapi ya itu ada suara anak kecil nangis keras kali, Gip. Dan emang sih mungkin nggak tahu ya, apa dia masih ngantuk apa gimana? Udahlah perasaan lu aja kali gitu. Ya udahlah bodo amat kan, udah lu di luar aja, mau naruh tas. Gak nyampe 5 menit itu bener, itu suara anak kecil kayak bener-bener nangis, tapi yang ada di dalam kayak kan beda ya kalau suara dari luar sama dalam ya. Itu suara dari dalam, Om. Bener-bener kayak anak kecil yang tapi yang kayak gitu loh. Bukan yang anak kecil ngerengek banget, tapi yang bener-bener lirih banget suaranya. Tapi itu di dalam. Itu saya langsung banting, aduh merinding lagi gua. Itu langsung banting tas langsung, Ser, jangan masuk kelas dulu, Ser, nunggu anak-anak rame gitu. Ya, gila banget gitu kalau orang Madura kan ngomongnya, gila lo gitu. Gila banget gitu. Tinara lah, biarin dah gitu kan. Biarin lah gitu. Udah nggak usah masuk kelas dulu. Dari situlah kita nggak pernah berurusan sama lab IPA kalau lagi acara nginep atau acara pagi-pagi. Itu nggak pernah ngusik lab IPA. Karena di situ kan ada 3 kamar kayak kamar fisika, kimia, biologi. Itu yang nggak pernah dicolek kalau malam, apalagi dipakai buat tinggal. Paling kalau dipakai buat belajar tuh kalau siang doang. Ya kira praktek-praktek gitu ya. Iya, tapi itu cuma praktek yang udah sekedar praktek. Gak pernah dipakai kayak buat praktikum jangka panjang, enggak. Karena setiap praktikum yang ada di sana, misalnya sempet dulu ada praktek bedah hewan kalau nggak salah. Itu apa ikan atau binatang. Sampai seminggu atau 2 minggu ke depan, itu lab itu bau amis darah. Bener-bener amis darah. Kami mikirnya, paling binatang kali. Tapi itu dibersihin. Tapi bau amisnya tuh bukan amis ikan, bener-bener bau amis darah. Kalau kita mimisan tahu kan amisnya gimana? Nah itu. Apalagi kelasnya sebelahnya kan. Kok bisa ya? Nah itu, aduh kacau deh tuh lab IPA tuh, parah itu. Nah, balik ke topik yang saya nginep. Saya nyari lah tuh semenjak saya tahu. Sambil minum dulu, mau biar nggak. Boleh. Biar aku sambil ngerokok ya. Oke. Ini rokok gua HS masalahnya. Lu tahu rokok HS? Aduh, nggak ngerokok lagi kita. Nggak ngerokok lu ya? Iya. Tapi lu pernah sempet tahu rokok HS? Tahu. Tahu dari mana? Tahu, teman-teman saya kan banyak yang kayak gitu. Emang sih serius? Banyak. Kirain gua doang yang tahu. Enggak, gua pertama tuh dikasih temen. Terus gue coba kok cocok gitu. Akhirnya gue ngejilat ini. Gue tempel-tempelin HS. Ini besok gue tempel-tempelin semua HS. Kacau. Ngejilat, Bos. Siapa tahu HS nonton. Endorse. Lah, kita mau nerima aja ngejilat orang suka kok. Gitu. Oke, lanjut, Mas. Oke. Nah, karena saya nggak mau berurusan sama ruangan kelas apalagi lab IPA itu, ya udah saya geser lah ke perpus, karena menurut saya tempat yang paling nyaman karena di situ tuh ada kamar mandi sama toilet. Ada kamar mandi sama musola. Di situ kan ya udah enak dong. Ada misalnya mau kamar kecil deket gitu, mau istirahat, ada sejadah sama sarung gitu. Akhirnya ya udah kita milih tempat situ. Tapi teman-teman saya tuh nggak mau gitu. Dia mau, udah gue drongosis aja, gue di luar aja gitu. Saya bertiga tuh udah di perpus aja temenin gue gitu. Tapi sebelum masuk ke perpus itu, saya duduk dulu di luar, duduk di teras main HP, dengerin musik, biasalah. Malam-malam kan ambience enak banget buat galau tuh. Sambil di teras tuh main HP, gak lama itu kok di kelas, kembali lagi kelas IPA, itu kelas IPA tuh kacau itu. Itu bikin saya tuh ke distract beberapa kali karena padahal awalnya tuh gak ada apa-apa. Sampai ke yang 4 kalinya, saya ngeliat ada kakak kelas saya duduk diem gitu. Tapi diem yang bengong gitu, diem yang udah, diem nyantai, bengong gitu. Kenal lo sama kakak kelas? Kenal. Oke. Kenal, malah kayak karena dia ikut nginep gitu kan. Oh iya. Dia ikut nginep kan. Ngapain sih di situ? Panggil. Kak, anu apa ban disa gitu kan? Ngapain lu di sana gitu? Diem baik gitu. Nggak ngerti kan lu? Iya, kalau bahasa Madura tuh ya ngapain sih di sana gitu? Diem baik lu gitu. Dari situ ya udahlah, dia nggak notice karena saya nggak ada pikiran macem-macem atau ya gimana sih, nggak pernah ngalamin kan, nggak pernah ngeliat apa-apa. Tapi dia bengong gitu.
Gak lama, kayak 15 sampai setengah jam. Itu 15 menit sampai setengah jam lah main HP. Tiba-tiba kakak saya yang saya lihat duduk situ itu datang dari arah berlawanan. Gak ngerti itu gimana caranya dia teleport apa gimana, datang. Tapi itu nepok. Gip, gila ngapain lu diem bae di sini, awas kesurupan gitu. Awas kesurupan lu. Apaan sih gitu. Tapi saya tuh shock gitu ngeliat dia. Lah, tadi bukannya di sana. Apa Ben? Oh udah, gak usah mikir aneh-aneh gitu kan. Gak usah mikir aneh-aneh sana, udah masuk gitu kan. Mau makan tuh, pada mau makan. Selesai makan, kita mau beres. Udah saya beres, masuk lah tuh ke perpus. Itu saya masih inget, kok dia bisa sih datang dari berlawanan gitu. Karena taunya dia lagi beli makan gitu. Akhirnya masuk lah saya ke perpus. Itu saya bertiga tuh karena mau lihat-lihat ini apa ya, kayak sarung apa sejadah yang bisa dipakai buat tidur. Nyari bantal segala macem, pokoknya perlengkapan buat malam tidur banget berarti lah. Malam-malam. Itu kan masuk itu kan ada space buat gudang sama musola, habis itu toilet. Jadi kayak beberapa sekat gitu. Baru masuk ke gudang sekitar 2 atau 3 langkah. Nah, kan kalau pintu itu kan ada kusen di sebelah itu kayak kayunya gitu ya. Nah, setelah saya masuk itu nggak lama. Itu kok goyang-goyang ya? Kis? Elah. Nah, saya merinding kayak gua. Itu 3 langkah. Nah, kan kalau pintu itu kan ada kusen di sebelah itu kayak kayunya gitu ya. Nah, setelah saya masuk itu nggak lama. Itu kok goyang-goyang ya? Kis? Elah. Jangan ikut lagi nih yang dari sono. Jangan ikut ya. Pokoknya setelah beberapa langkah masuk, itu bener-bener kusennya tuh kayak digedor. Makin gedornya tuh gedor keras banget, dar gitu. Sampai kan kalau itu kan ada ventilasi kaca, itu kecil goyang beneran, dar gitu. Dan suara tuh sampai luar. Ngapain sih gitu kan. Itu kakak kelasnya tuh langsung cabut, langsung lari gitu ngibrit. Karena saya kira tuh orang iseng kali gitu. Tapi ngapain sih nakut-nakutin lu, nggak lucu ngomong gitu kan. Ngomel saya tuh teman-teman saya. Gip, itu hantu Gip gitu ngomongnya. Setan itu Gip, kamu ini bukannya lari. Ngapain sih? Nakut-nakutin kan lu, enggak lucu Udah mau balik atau ke toilet. Karena saya nggak ngerasa digangguin. Tapi kata dia tuh itu katanya bunyi sendiri gitu kan. Masih nggak percaya tuh di situ, masih nyolot lah bahasanya, masih batu banget. Apaan sih? Aku nakutin doang lu pada. Akhirnya masuk toilet, selesai bebersih itu pintu toilet itu tuh kayak grek kayak mau dorong tapi nggak dorong gitu loh. Karena kan kayu ya, abis itu plastik dia berasa banget kalau ada orang grek gitu kan. Elah nggak enak lagi, nggak gitu kan. Nah, udah tuh buru-buru karena udah ketakutan kan. Ya nggak enak lagi perasaan gua, cabut dari kamar mandi. Gak lama itu saya ngelihat di dalam paling pojok deket bak yang kamar mandi itu ada perempuan kayak sekilas gitu. Lari saya tuh di situ. Lari ke depan. Ada di situ, yalah nggak jadi tidur kayaknya nih. Kayaknya udah nggak enak banget nih hawanya nih gitu. Karena di perpus tuh kayaknya udah 2 kali tuh digituin kan. Yang di kamar mandi saya nggak notice yang di door banget ya, karena saya pikir itu cuma teman-teman yang lain lah. Iya, paling bercandaan kan anak-anak. Yang digrek-grek itu pintunya sama yang saya ngeliat perempuan di paling ujung deket bak itu. Aduh. Udahlah gitu. Akhirnya saya perempuan nongkrong. Bak di mana maksudnya? Iya, perempuan di deket bak kamar mandi. Ngapain? Nggak tahu. Gimana kondisinya tuh? Maksudnya karena gini, saya mau keluar. Begitu saya keluar tuh saya tahu ngelihat dia tuh kayak tahu ada di belakang gitu, ngikutin. Oke. Dari situ kan saya takut ya. Saya cabut kan. Tapi nggak bisa ngomong gitu, mulut tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, nggak bisa apa, cuma bisa keluar. Udahlah gitu, karena anak-anak udah pada mau istirahat kan, takutnya pada capek, nggak enak juga kan kalau ngerepotin. Duduk lah tuh saya di depan ruang guru, masih main HP. Itu hampir sekitar jam 1-an kayaknya, jam 1 hampir jam 2. Dari situ saya duduk lah. Saya duduk, pokoknya dari jam 12 sampai jam 2 itu chaos banget tuh saya tuh di situ. Ngerasa kayak ya udah main HP aja. Nah, titiknya tuh di situ tuh. Begitu saya main HP, kembali lagi ke distrek ke kelas IPA tadi, yang deket lab IPA itu. Iya. Distrek kok kayak ada perasaan kayak mau ngelihat ke sana terus. Kayak ke bawah pikirannya. Kayak ke bawah, kok kayak pengen banget lihat ke sana gitu loh. Akhirnya saya pindah lah. Saya ngedeketin di situ. Itu nggak tahu kayak gimana ceritanya. Tahu-tahu saya lihat dalam itu, itu ibu-ibu tinggi. Bener-bener yang sosok itu ibu tapi tinggi, bener-bener gede gitu loh. Tapi dia duduk di situ kan, kalau misalnya kayak dari luar kelas kan ada jendela itu ya. Itu kelihatan di situ. Itu
gak berani ngomong, tapi anak-anak udah pada istirahat lagi. Tapi makin lama tuh kayak makin pengen kesana bawaannya, bukan makin takut gitu. Akhirnya ya udahlah, lanjutlah main HP sambil dengerin musik gitu kan, karena gak mau mikir macem-macem, takutnya kan ntar malah bengong, malah ngapa-ngapa kan gitu kan. Akhirnya main HP, tiba-tiba kayak aduh kok ke distract terus ya, makin ke bawah ke sana, pikiran tuh udah berantakan Om, makin kosong malah. Akhirnya saya datang ke ruang OSIS lah tuh. Kak, tolongin Kak, saya lihat itu Kak, ada ibu-ibu tapi besar Kak di sana, tinggi banget gitu. Di mana gitu? Alah, congocok kamu nih. Congocok tuh kayak bercanda, kayak guyon gitu. Bohong kali. Congocok kamu nih. Gak ada Gip, hantu itu Gip gitu kan. Akhirnya keluar. Oh nah, 3 dah tuh. Temenin. Saya paksa itu. Karena dia belum tidur kan. Pokoknya kita berempat belum tidur. Saya ajak dah tuh, yang satu masih di dalam. Saya ajak bertiga dah tuh keluar. Karena yang 2 sisanya udah tidur, kita biarin yang bertiga keluar dah tuh. Begitu kita deketin, itu tahu-tahu itu ibu-ibu itu udah di depan jendela tapi deket pintu keluar, deket pintu kelas. Terus saya notice, kakak itu Kak, saya ngomong gitu, kakak itu Kak. Teman saya itu langsung kayak pucet, langsung lari gitu. Kim masuk gitu. Enggak Kak, itu Kak beneran Kak. Udah, dimarahin saya tuh, ditarik gitu, saya masuk ke dalam ruang OSIS tuh. Masuk ke dalam ruang OSIS, udah tuh, aduh, ngapain sih gitu? Itu loh, ibu-ibu, ada kan sih gitu kan. Karena saya ngerasa kayaknya dia lihat juga. Saya kira tuh saya sendiri, ternyata dia lihat juga kan. Kok Gip, jangan keluar Gip, gak bener itu Gip kayaknya Gip. Kok perasaan saya juga gak enak gitu, teman saya ngomong gitu. Dan teman saya itu emang ada satu yang sensitif di situ. Dia dua tidur sih, tapi kita paksa buat ngomongin. Kak, kita ya tadi di depannya kelas MIPA 2 tuh ada ibu-ibu. Dia diem, bener-bener yang diem 1000 bahasa gitu kayak yaudah gitu doang kayak diem. Tapi saya tetap pancing dia terus karena ketakutan dong di situ. Iya. Takutan karena aduh gak berani keluar, mau kamar mandi jauh kan. Kamar mandi di belakang. Akhirnya dari situ saya Kak, tolong Kak gitu. Akhirnya udah gue temenin aja dah gitu. Gak lama kita nemenin dah tuh di luar, dia ngerokok kan. Gimana Gip gitu. Begitu dia tuh di depan, masih posisi posisi masih yang sama, yang tadi deket pintu kelas. Saya notice dong kayak, Kak itu Kak di situ Kak. Dia cuma kayak narik napas gitu aja dulu, narik napas. Ya udah istirahat sana gitu. Terus saya masuk. Tapi entah kenapa tuh kuping saya tuh sakit di situ. Kuping tuh sakit gak enak gitu kayak. Aduh, kok? Kenapa? Gak tahu kayak karena abis denger kayak apa ya? Kayak ada yang niup gitu kayak kan angin ya, mungkin mikir angin kan. Tapi berasa ditiup kan di situ kan. Kok gak enak ya kuping gue. Van, kuping gue sakit dah gitu ngomong kan. Sakit dah. Tahu-tahu teman saya dari luar masuk bawa air. Ngerti kan? Dari mana ini gitu. Dan minum, istirahat gitu kan. Dari itu saya merasa agak tenang, lega di situ. Udahlah. Walaupun kuping saya masih sakit di situ, hampir subuh teman saya kan keluar tuh. Teman saya keluar nyari makan. Itu dia keluar agak lama lah, agak lama. Terus duduk di depan. Saya nyamperin dong. Karena saya nggak bisa tidur malam itu. Cuma bisa istirahat, ya udah kayak lega aja gitu. Bisa istirahat, habis itu saya keluar. Ngapain kamu di sini kan? Ya ngapain duduk depan? Udah masuk sini istirahat gitu kan. Belum tidur kan lo, ngomong gitu. Tapi nah ya itu, jadi di depan perpus itu kan ada space kecil. Itu buat naruh barang-barangnya, alat-alat anak silat. Kayak matras segala macem. Nah, itu tuh taruh situ. Tapi waktu itu lagi kosong. Dari tempat teman saya duduk itu, di belakangnya tuh ibu-ibu tadi lagi. Sumpah itu kayak ibu-ibunya gimana sih tuh? Tinggi bener-bener kayak mungkin lebih tinggi dari ini malah. Tinggi banget. Karena kalau misalnya dari bangku aja dia tuh udah kelihatan pundaknya. Kan tinggi banget kan. Mungkin orang mikir kayak model, kayak Paula, enggak. Dia tuh bener-bener tinggi. Paula. Kesekel gitu kayak. Iya. Sekel ibu-ibu pada umumnya lah. Ras terkuat di bumi kan kayak gitu kan. Badan sekel, tinggi. Tapi yang tinggi yang bener-bener garang gitu lah. Badannya keker gitu. Akhirnya posisinya waktu itu karena saya lihat tuh rambutnya nyamping. Jadi sempat jelas mukanya itu. Untungnya perempuan.
perempuan tapi matanya tuh agak sipit. Tapi Cina. mungkin ya, tapi sipit, matanya tuh putih, full putih. Tapi mukanya nggak gitu pucat, lebih ke gelap malah. Dari situ saya, aduh, kenapa sih ketemu dia lagi gitu? Nggak bisa ngomong. Setiap ketemu dia tuh, kalau nggak bareng, kalau sendirian doang, saya tuh nggak bisa ngomong. Kayak kalau bener-bener dia notice ke saya, kayak yang tadi saya lihat teman-teman saya dia ada di belakangnya, itu bener-bener saya nggak bisa ngomong. Kayak bener-bener, kayak nggak bisa ngomong, malah takut, gemeteran, nyesek malah, sesek gitu saya di situ. Sampai ke paginya itu kan setelah acara saya konsul tuh bertiga sama teman-teman saya ke guru saya. Jadi saya punya waka kesiswaan. Guru saya itu dia tuh paham hal-hal kayak gitulah atau sering ngalamin. Bisa dibilang pawangnya lah. Pawangnya lah kalau dikenal di sekolah itu. Jadi begitu saya konsul ngomong, awalnya guru saya tuh cuma ngomong udahlah cuekin atau biarin aja. Tiba-tiba ada 2 guru namanya Pak Bahrab sama Pak Darwo. Itu dia tuh yang suka nemenin anak-anak kalau lagi nginep gitu, yang suka bantuin. Makanya dia sering nginep kan. Tahu-tahu dia nyeletuk ngomong gini, oh itu Pak, bu ibu sing nang kantin dia, pokoknya ibu-ibu yang ada di kantin dekat lab itu gitu kan. Biasa itu Gip. Gimana Pak dari situ? Itu Gip. Jadi dari tahun, jadi sekolah saya tuh bisa dikatakan MAN 1 Probolinggo itu kan MAN tertua yang ada di Jawa Timur. Oke. MAN tertua. Dan dulu namanya MAN Python, sampai sekarang MAN 1 Probolinggo itu paling tua. Sampai yang dulu tuh kecil banget yang saya bilang, hingga dia tuh maksa luasin lahan tapi pakai tanah kuburan. Jadi di situ waktu tahun dari 2009 kalau nggak salah, itu sempet ada yang kesurupan. Iya kalau nggak salah kesurupan, yang saya dengar ceritanya. Kesurupan, tapi ngilang. Ngilang tuh orangnya hilang gitu loh. Nggak nemu sampai sekarang. Tuh. Siswa orang Ya itu? siswa sih. Oh, siswa. Siswa, tapi siswa yang zaman dulu 2009 sama sekitar tahun 92. Tahun 92 itu guru saya, dia udah masuk di sana. Nah, tempat itu sering dipakai istirahat. Sampai ada yang kesurupan. Tapi nggak ada yang nolongin. Tapi dia kesurupan tapi dibiarin gitu. Gak tahu itu kabarnya sampai sekarang gimana. Karena nggak ada yang berani nolongin. Nggak ada yang berani apa? Nggak ada yang bisa mungkin? Karena katanya kondisinya tuh kayak ngamuknya tuh parah gitu loh. Gak ada yang berani megang dan gak ada yang ngerti katanya waktu itu. Kalaupun ada itu gak berhasil gitu loh katanya. Gak ada yang kayak misal nih, ada kayak 3 nih kayak dukun apa Pak Ustadz gitu. Itu gak ada yang bisa ngelakuin, kayak saking garangnya gitu situ ya. Makanya Kebayang sih. Gak tahu gimana itu gak ada yang berani megang sampai siswa tuh pulang, gak tahu tuh gimana kelanjutannya. Dibiarin, bener-bener biarin. Karena ya udah doain aja gitu, kayak gitu loh. Itu yang cerita penjaga tadi tuh ya? Yang cerita tuh penjaga yang di sekolah itu tadi. Itu makanya lab IPA tuh, padahal saya anak IPA, ketua jurusan IPA malah itu nggak pernah mau berurusan sama lab IPA. Sampai sekarang tuh kalau praktikum ya udah cuma jam sekolah doang. Di luar itu lab tuh selalu ditutup, dikunci. Sampai waktu itu saya kan megang kunci lab, itu nggak boleh sembarangan orang masuk atau dipakai buat istirahat. Karena emang parah itu. Itu waktu saya di sekolah ya. Nah, itu waktu saya di sekolah nih. Ini masih dalam ruang lingkup sekolah nih Om, tapi ada lagi. Ini di luar sekolah, tapi waktu kegiatan saya sekolah. Jadi kan kalau OSIS itu kan ada LDKS-nya ya. Kayak sebelum menjabat jadi OSIS tuh dites dulu nih. Apa LDKS? Latihan dasar kepemimpinan siswa. Itu kayak dites mentalnya, materinya. Kayak kalau misalnya kayak TNI itu di pendidikan dulu gitu kan. Sekolahku nggak ada. Jadi suruh LDKS dulu. Akhirnya yang cowok-cowok kan dibotakin tuh ya. Botakin semua. Terus karena kita nggak tahu ya tempatnya daerah mana, itu di lereng gunung. Di lereng gunung Argopuro. Jember dong. Tapi ini masih daerah Probolinggo Om. Oh, Bondowosoan ya? Bukan, masih ke daerah barat. Bukit Bermi. Masih di lereng Argopuro. Iya, pernah dengar. Iya, daerah situ. Nah, kan kita nggak tahu daerahnya tempatnya. Pokoknya kayak kita tuh suruh mandut-mandut aja gitu. Akhirnya kita datang. Kita naik tronton sama beberapa mobil. Enggak deh, bukan naik tronton, naik elf. Tapi elf yang kayak buat angkot itu. Akhirnya nyampe ke sana naik mobil elf.
Saya tuh nggak expect, karena pikiran saya tuh, oh pesanggerahan berarti tempat villa bagus nih buat istirahat. Ternyata tuh kayak villa tapi yang nggak keurus, kayak bener-bener rumah angker. Apa sih, kayak kosong, kering, gersang, kacau lah itu. Saya kira tuh tempat yang wah enak nih, pesanggerahan buat apa sih, buat nginep kan, pasti tempatnya bagus. Aduh, jauh dari ekspektasi. Mana sebelahnya itu ada gubuk kecil, yang rumah kecil kosong gitu loh. Nah, datang langsung berkegiatan, abis narotas, udah tuh kegiatan segala macam, sampailah hampir menjelang sore. Tapi sebelum menjelang sore itu saya main ke kebun belakang. Biasa lah cowok explore kan ya, pengen tahu dunia bekerja, pengen tahu lah tuh, nyari. Berapa orang? Bertiga doang. Oke. Bertiga itu ke kebun duren. Masih ada fotonya kalau nggak salah, lupa deh saya. Nah, itu kebun duren, nyari duren ceritanya. Tapi ada kali 20 menitan kita di sana, gak lama tuh saya notice ada kakek-kakek di daerah turunan deket kebun situ. Tapi ngeliatnya tuh mukanya kok nggak enak. Gimana sih kalau muka nggak enak, kayak judes, kayak nggak enak gitu loh. Tapi dia bener matung, ekspresinya nggak berubah, stuck di situ. Karena orang pasti nengok apa gini, enggak. Itu bener-bener kayak ngeliatin kita doang, matung gitu. Nggak tahu datangnya dari mana apa gimana. Dan itu sampai kita mau balik, itu tetap ada. Sampai saya ngomong ke teman saya tuh, Van, Kak, tuh ada kakek-kakek nggak enak liatnya, balik yuk gitu kan. Nggak enak, balik yuk. Pagi, biarin dah. Kebun sih ini, kok punya siapa aja ini mah gitu kan. Maksudnya ngeyel tuh. Kita karena nggak dapet apa-apa, balik atau. Tapi itu kakek-kakek masih ada, masih ngeliatin bener-bener dengan tatapan yang nggak enak banget itu. Elah gitu kan, overthinking lah. Sampai ke pas pada mau mandi. Jadi kan kamar mandi cowok kan dipisah tuh, cowok suruh mandi di luar gitu loh. Jadilah ada kamar mandi di luar. Itu pintunya seng yang udah karatan, udah kayak bener-bener terpojok deket kebun yang tadi. Saya berempat tuh sama teman-teman mau mandi kan. Mandi nyari kamar mandi, pintunya ketutup. Kita tuh kayak ngide, siapa sih, masa iya ada orang gitu kan. Tok. Siapa dalam gitu kan, nanya. Itu gak lama dari kita tok sampai kita dor gitu. Dari dalam tuh ada bahasan kayak der gitu kan, kayak kalau seng bunyinya kan gitu, der gitu. Oh, ada orang. Marah cepit abit re, marah kebelet re kok gitu kan. Kalau misalnya orang mau kebelet kan bawel ya, cepetan kebelet nih gua gitu. Tapi nggak tahu tuh di dalam siapa. Udahlah, gua mau keluar dulu lama nih nungguinnya nih gitu. Karena kan ngantri. Di situ teman saya berdua itu langsung kabur, bener-bener kabur lari. Apa lu gitu kan? Gip. Setan gitu. Apa setan? Gak ada. Siang juga ngomong. Sore-sore ada setan gitu. Bel tuh saya di situ kan. Apaan sih? Sore-sore nyari demit lo gitu kan. Saya balik nyusulin. Dan itu posisinya masih tutup. Nah, kita maksa udah dobrak aja kalau emang nggak ada gitu loh. Karena katanya itu kebuka terus tutup lagi gitu kata dia. Apaan sih? Ngide kali lu, imajinasi lu doang kali gitu. Kita dorong bareng-bareng. Gak bisa dibuka lagi, kekunci ini. Karena kunci itu tipikal kunci yang cetek gitu loh. Kalau yang kayak di kamar mandi umum, cetek gitu. Nah, iya. Akhirnya kita maksa kayak gini deh. Itu kita dorong gak kebuka. Tapi teman saya cuma dorong gini kebuka. Kok bisa? Gak tahu. Dan itu kedorongnya tuh kenceng banget, gitu. Gitu. Ini mundur kan, kita mundur takut. Apa lo nggak dikunci? Itu teman saya yang baru datang itu yang ngedorong, dia tuh baru datang, nggak tahu kalau kejadian tadi tuh pintu tuh sebenarnya dikunci. Apa lo kebuka gini? Dan posisinya waktu teman saya kabur yang berdua itu tadi, katanya waktu dia mau masuk itu kan kata kebuka ya. Itu ada tangan yang narik gitu. Sekilas, bener-bener kayak sekilas. Tapi ada tangannya tadi ngotot dia. Tapi saya sempat percaya gara-gara muka dia tuh keringetan, sumpah keringetan. Bener-bener yang pucet kayak ketakutan, keringetan gitu. Elah, takut lagi mau mandi di situ kan. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak mandi di situ. Kita mandi ke arah pemukiman. Itu agak jauh sih, jalan entah 1 kilometer ke bawah ke arah pemukiman, itu di masjid. Kebetulan tuh kamar mandi kan agak banyak ya. Kesana lah tuh. Itu lama tuh. Lama sampai kita menjelang malam. Nah, karena posisinya pesanggerahan kita doang yang ada isinya, yang ada orangnya, sisanya tuh nggak ada. Jadi selama perjalanan dari bawah ke atas,
itu selalu kedengeran ada suara guguk, suara anjing. Itu yang suara itu bukan yang kayak anjing koplo yang guguk enggak kan? Terus? Tapi suara tuh lirih. Kayak yang apa sih? Kayak macam suara serigala tapi masih ada gonggongannya gitu, tapi panjang. Susah ya nyontohnya gimana ya. Tapi kayak mas suara tuh lirih banget. Tapi teman-teman saya tuh kayak masih udahlah gitu, cuma namanya juga pemukiman atau daerah liar kan, ada aja gitu. Tapi tuh saya notice di situ punggung gua enggak enak deh gitu. Saya tuh di situ saya sendirian, punggung enggak enak deh. Kamu sih mandi dingin gitu, mandi air dingin kan gitu, karena di gunung kan air dingin tuh. Mandi air dingin enggak enak kali punggung lu, pegel habis kegiatan kan seharian. Dari situ udah lalu kita balik ke Pesanggerahan. Habis materi itu selesai sekitar jam hampir tengah malam. Biasalah cowok kan pada nggak langsung tidur ya. Sampai tengah malam hampir jam 1. Itu kejadiannya tuh awalnya saya tuh mau duduk di luar karena kan enak tuh malam-malam dingin, angin malam walaupun udah di gunung lagi, walaupun tengah malam kayak enak nih anginnya nih. Nah, di situ saya nyamperin kakak kelas saya yang tahu-tahu keluar karena ya udah sambil ngobrol lah tuh di luar. Mau ngobrol, pas saya samperin, dia tuh bengong, Kak ngapain Kak di luar malam-malam dingin tahu gitu. Tapi dia nggak pakai sepatah kata pun dia masuk ke dalam, udahlah bodo amat. Gak lama ada anak-anak cewek keluar, pada main HP tuh di luar. Akhirnya saya masih di luar kan tuh, saya ngide lah tuh jalan-jalan gitu kan, di situ kan pemandangannya bagus tuh ya, pemandangannya bagus banget malah. Karena itu langsung ke tebing ke bawah, itu kan bawah itu kebun kopi. Itu ada gubuk kecil di situ, saya ngeliat-liat pemandangan di situ. Di tengah dekat gubuk kecil itu ada anak kecil. Itu toddler mungkin, sekitar 6 tahun atau anak SD. Masih kecil, malah nggak kecil-kecil banget sih. Tapi dia jalan biasa. Terus saya teriak, bukan teriak sih, kayak kakak, anak kecil tuh di situ gitu. Kak, kecil tuh di situ gitu. Masa anak kecil malam-malam gitu. Karena saya pikir lucu banget anak kecil ngapain main malam-malam gitu. Tapi ketika kakak kelas yang cewek itu nengok ke saya, dia tuh langsung balik hibrid kayak mau masuk ke dalam gitu, kayak buru-buru masuk gitu, buru-buru bangun masuk. Apaan sih nggak jelas banget gitu, nakut-nakutin doang nih gitu. Akhirnya ya udahlah tuh, tapi di situ leher saya berasa sakit, bener kayak ngilu deh leher gue deh, kayak gak enak gitu loh. Sampai ke subuh, udah tuh selesai istirahat subuh pada bangun, selesai subuh tuh mau jalan-jalan, keluarlah tuh saya. Tapi sebelum saya keluar tuh pas kan pada bangun tuh ya, anak-anak tuh notice, Gip muka lu kenapa gitu, ngapa sih muka lu gitu, Gip ada apa Ben Gip, kenapa kamu Gip, kayak tanya-tanya gitu. Padahal saya nggak ngerasa apa-apa, padahal cuma apaan sih nggak ngapa-ngapa, kamu mukanya kenapa. Tapi saya ngaca di situ tuh biasa aja, kayak nggak ngapa-ngapa, kenapa emang gitu. Terus sampai di bagian anak-anak pada jalan-jalan saya ngaca doh, masih ditanyain tuh kenapa, enggak muka gue ganteng gini kan biasa aja kan gitu. Biasa masih bercanda. Iya, masih bercanda aja gitu, karena saya nggak ngerasa apa-apa. Begitu anak-anak keluar, saya ketemu tuh sama guru saya yang wakil kesiswaan tadi. Ngomong saya datang langsung dimarahin. Tolak pinggang dia. Kamu ini, kan dia badannya gede ya. Kamu ini malam-malam bukannya istirahat, malah keluar, malah tengah malam lagi. Ini nih. Iya, tapi si kakak kelasnya saya itu nangisnya kayak takutan gitu, pada mundur gitu loh, kayak kenapa sih gitu. Via ini ngeliat kamu katanya dicekek orang malam-malam. Hah? Dia langsung di semalam yang kakak luar tadi. Kamu ya Gip ya. Tapi dia langsung klarifikasi. Kamu ya Gip ya, semalam ya di sebelah kamu itu ya kayak ada orang ngecerang kamu gitu kenceng. Gip itu ya tinggi Gip. Terus ya badannya tuh berburu sekali. Terus kayak apa sih gitu. Terus saya takut tuh. Takut kayak mulai nyesek nih, kok nggak enak ya. Yang bener kah gitu, jangan nakut-nakutin Bener Gip, bener sumpah nggak bohong dah gitu. Akhirnya saya ngomong dong, terus gimana nih Pak, masa diikutin kayak begituan gitu. Akhirnya kata guru saya tuh udah nanti setengah jam lagi, itu posisinya udah mau pulang kan, setengah jam lagi mandi hujan sana gitu. Udah nyampe setengah jam hujan. Terus nyampe setengah jam hujan gitu kan, kok dia tahu sih bakal hujan gitu kan. Nyempong hujan nih. Nah dari situ saya ikut tuh mandi. Tapi bukannya makin enak, itu makin sakit. Sumpah sakit buat leher itu, kayak kayak ngilu, perih, pokoknya sakit lah, gak enak lah pokoknya. Akhirnya pulang dah tuh. Pulang.
Oh ya, sebelum pulang, sebelum hujan malah, itu tahu-tahu ada kakak saya di kamar. Dia tuh bangun tapi teriak gitu kayak orang jerit. Tapi langsung nangis dia. Kenapa? Karena nggak ada yang berani ngehandle atau nggak ada yang berani ngomong atau ngobrolin dia kan. Udahlah tuh dibiarin nangis, karena nangis bener-bener sesegukan, nggak bisa berhenti. Aduh, ngapa sih, ada baik gitu kan kejadian gitu, nakut-nakutin. Tapi di posisi itu karena saya nggak gitu notice, karena leher saya masih sakit banget. Karena dipikir nggak udah aman, udah nggak ngapa-ngapa. Ya udahlah, cabut gitu kan. Pulang, sampailah tuh ke tempat istirahat saya di daerah Python. Gak lama itu saya ngelihat kaca di kamar. Itu muka saya tuh gosong, bener-bener yang kayak hancur. Itu kulitnya tuh ngelupas semua. Bener yang, aduh, jelek banget muka gue ya. Itu saya bolos 2 hari. Gara-gara saya nggak bisa itu sampai, berobat gimana nih gitu kan. Berobat gimana ya? Hancur banget nih muka gue nih. Sampai pakai sunscreen, pakai apa segala macem. Itu bener yang gosong, kayak bukan gue di mukanya deh gitu. Dan orang tuh ngeliat saya, kayak bukan kamu gitu. Selalu digituin. Sampai yang teman-teman saya atau bahkan om saya, kan ada om saya tuh tinggal di sana. Kok bukan kamu ya Gip ya? Ngomong gitu dia, kayak takut tuh, ketakutan. Akhirnya setelah itu saya samperin guru saya yang ngerti itu. Pak, gimana nih Pak, saya udah nggak tahan nih Pak, sampai ketakutan gitu. Ya kalau misalnya diikutin saya kudu gimana gitu loh. Karena saya ketakutan, karena udah sampai muka, sampai fisik kelihatan kan. Gak expect gitu, kok diganggunya sampai sebegitunya. Dan selama 2 hari itu leher saya tuh masih sakit. Terus hampir seminggu muka saya mendingan. Terus waktu itu kan ada project syuting di daerah Candi Jabung. Itu masih daerah Probolinggo juga. Nah, syuting itu daerah candi sama di daerah dapur. Jadi ada 2 tempat, candi sama dapur. Waktu dapur itu tuh daerah yang paling sakral, yang paling misalnya tuh kayak ini paling angker gitu loh bahasanya. Paling sakralnya tuh di situ. Karena kan kalau candi kan buat tempat wisata ya. Enggak gini, apa? Itu dapur masih di LDKS ya? Enggak, udah balik, udah pulang. Udah pulang. Udah pulang. Lah ini aku sebenarnya pengen nerusin sih. Apa? LDKS apa di dapur itu sama di Unpam kan rencana kan. Mau ngobrolinnya. Tapi aku nggak kuat aku. Ngantuk apa gimana? Bukan masalah ngantuk nih. Ini ada nggak beres nih. Habis ini panggilin Pak Lolo gitu. Ya dari itu goyang terus. Tapi ya tahu. Sini aku tuh kayak ini tahu. Ngiang gimana sih? Itu mungkin kan terus. aku videoin ya, kita goyang. Aku videoin ini nggak gerak di sini di kamera. Awalnya mikirnya mungkin karena ya itu pokoknya ya wes kita tutup dulu guys. Kacau lah. Kita bersihin dulu ya. Tetap di Jendela Malam.